Sebelum Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Asni Melisa Putri dengan NIM 24220098 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Sebelumnya saya izin tujuannya datang ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dari dosen pengampu Pak Acep Hariudin MPD. Sebelumnya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal yang ada di RT ini. Boleh. Ya, mungkin sebelum mulai boleh untuk Ibu memperkenalkan diri. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Widiawati, Ketua RT 01 RW 22. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung ke pertanyaannya ya. Untuk pertanyaannya itu, menurut Ibu sebagai Ketua RT 1, Ya. apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya yang ada di lingkungan masyarakat sini? Oh, yang saya tahu kesenjangan itu adalah suatu perbedaan individu berupa perbedaan ekonomi dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Mungkin hanya itu aja ya. Oh ya, betul. Baik, tadi kan disebut bahwa perbedaan ya, entah itu dari pendidikan, ekonomi, atau lain kesehatan mungkin ya. Iya, kesehatan. Apakah Ibu melihat adanya kesenjangan di lingkungan ini? Kalau ada, itu seperti apa? Ada berupa kesenjangan dalam perekonomian biasanya, yaitu ada yang mendapatkan bantuan, ada juga yang tidak mendapatkan bantuan gitu. Dan apakah yang mendapatkan bantuannya itu merata atau masih belum? Ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat. Ada yang belum. Seperti bantuan dalam PKH misalnya, terus dalam bantuan beras prastadra yang 3 bulan per 3 bulan sekali dapat gitu ya. Apakah selain program yang tadi disebutkan, apakah ada program bantuan yang lain atau mungkin kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk membantu warga yang kurang mampu tersebut? Oh, kalau kami ada kegiatan misalnya ini bukan gotong royong dalam hal Jumat bersih, Jumsih. Oh iya. Jumat bersih. Nah, kita mengadakan Jumsih misalnya setiap per sebulan sekali gitu. Kalau itu kita membersihkan misalnya gorong-gorong yang apa namanya, yang sudah rumputnya sudah tinggi-tinggi. Oh, jadi diadakan Jumat bersih setiap hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat. Kadang kalau mungkin sebulan sekali gitu. Terus kalau misalnya yang gotong royong itu misal dalam hal besuk ya, kalau misalnya ada warga yang sakit, kita membesuk. Baik. Bagaimana peran pemerintah dalam membantu mengatasi kesenjangan sosial di lingkungan ini? Sebaiknya sih dimeratakan ya. Jadi jangan misalnya yang harusnya dibantu itu tidak dapat, tapi kalau yang sudah berekonomiannya misalnya berkecukupan,
dia suka dapat gitu misalnya gitu, ini misalnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah merata kan alangkah indahnya, alangkah baiknya gitu. Jadi biar semuanya itu ikut merasakan bantuan dari pemerintah. Karena mungkin izin ini juga ya, Ya, waktu itu tuh saya pernah dengar bahwa ada yang masih belum apa ya dapat dapat bantuan. bantuan meskipun keluarga ini mungkin ya Ya, sangat membutuhkan tapi Iya. tidak tidak dapat. dapat. Nah itu bagaimana solusinya? Itu mungkin dari sananya mungkin atau belum tercatat atau mungkin sudah tercatat tapi belum diberikan kepada yang bersangkutan, mungkin bisa aja gitu. Jadi emang Mungkin belum tercatat. gitu. Apa harapan ibu ke depannya terkait dengan pemerataan kesejahteraan di lingkungan ini? Kalau menurut saya kesetaraan itu saya kepinginnya jadi yang mendapat bantuan itu harus semua gitu, semua merata gitu. Jadi biar yang belum dapat, jadi biar bisa merasakan gitu, bisa merasakan apa nanti hasil dari bantuan dari pemerintah. Baik. Nah, terakhir, Ya. adakah pesan atau saran bagi generasi muda agar lebih peduli terhadap masalah ini? Mungkin harus ikut apa namanya mendata gitu ya, mendata misalnya ikut mendata mungkin siapa saja mungkin yang harusnya mendapat bantuan, terus ikut peran aktif gitu, peran aktif di lingkungan RT juga gitu, atau di lingkungan RW-nya gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya yang ibu-ibu atau bapak-bapak Ya, saja yang bergerak, tapi harus inginnya remajanya semua, juga ya. ikut gitu Baik. ya, karang tarunanya juga ikut. Baik. Mungkin ibu cukup segitu saja. Ya. Mohon maaf kalau misalkan apabila saya ada kesalahan kata ataupun ini mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga mengganggu waktunya, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bertanya jawab dengan saya. Mungkin terima kasih. Ya, sama-sama. Namanya hanya bisa membantu seperti ini. Baik, kalau misalnya ada kesalahannya juga saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asni Marisa Putri dengan NIM 24220098 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu sebagai sekretaris RT dan juga kader PKK di RT ini. Boleh mungkin sebelumnya untuk memperkenalkan diri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Warni. Saya di sini bertindak sebagai kader PKK dan juga sekretaris RT di RT 01 RW 22 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaannya. Kan Ibu sebagai
sekretaris RT dan juga sebagai kader PKK gitu. Otomatis mungkin ibu sering berdampingan dengan ibu RT gitu, dan sebelumnya juga tadi saya sempat bertanya juga beberapa hal terkait ini kepada Bu RT. Nah, sebagai menurut pandangan ibu nih sebagai sekretaris RT dan juga kader PKK, apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar sini? Kesenjangan sosial itu merupakan, mungkin kesenjangan sosial adalah perbedaan tingkat sosial antara mungkin yang berkemampuan dan tidak berkemampuan, karena disebabkan oleh perbedaannya pendapatan keluarga, setiap keluarga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mata pencaharian kepala keluarga mungkin, atau dalam satu keluarga itu ada beberapa orang yang sudah mempunyai penghasilan atau belum, itu yang merupakan faktornya juga. Nah, tadi kan faktor-faktornya juga nih. Nah, untuk dampak dari kesenjangan sosialnya itu apa aja sih, Bu? Dampak dari kesenjangan sosial mungkin ke daya beli ya, ke daya beli masyarakat. Soalnya seperti seorang karena di sini bermacam-macam mata pencahariannya, seperti ada TNI, ada karyawan swasta, terus ada pedagang, ada juga yang buruh harian lepas kayak gitu. Nah itu kan bisa mempengaruhi tentang pendapatan keluarga, dan itu bisa mempengaruhi daya beli juga. Baik, karena adanya perbedaan mata pencaharian juga, dan itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial itu terjadi ya, Bu. Baik. Selanjutnya itu, apakah ada program bantuan dari pemerintah untuk yang ditujukan untuk di lingkungan masyarakat ini? Kalau program bantuan pemerintah itu ada diberikan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Di antaranya ada program PKH, ada program pemberian beras dari pemerintah, ada juga pembelian beras dari pemerintah yang secara murah, dijual secara murah ya. Seperti di pasaran itu dengan harga 15.000 per kilo, tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah yang membeli secara murah itu jadi 12.000 per kilo. Jadi turun harganya. Tapi ada juga bantuan beras secara gratis, itu diberikan pada keluarga yang benar-benar tidak mampu. Mungkin izin bertanya juga ya, waktu itu saya pernah dengar bahwa ada yang seharusnya itu dapat bantuan, emang maaf kurang mampu, yang diharuskan dapat bantuan, tapi ternyata keluarga yang itu tidak mendapatkan, sedangkan justru yang dapatnya tuh yang bisa dibilang mampu gitu untuk membeli bahan pokok atau apapun itu. Nah itu bagaimana solusinya? Kalau seperti itu, kita dari pihak kader itu pernah memantau
kepada RT, bertanya pada RT tentang masalah seperti itu, dan jawaban dari ketua RT bahwa semua yang terkait keluarga yang kurang mampu itu semua sudah diajukan ke dinas sosial melalui ketua RW dan kelurahan, dan dilanjut ke kecamatan, dan itu diproses di dinsos, di dinas sosial, dan yang memberi keputusan itu dinas sosial. Setelah itu ada terdaftar keluarga A atau keluarga B-nya itu dapat bantuan atau tidak, itu dari dinas sosial. Yang terpenting kita sudah mengajukannya berulang-ulang. Jadi setelah diajukan barulah itu keluar keputusan dari dinsosnya seperti itu. Oh, berarti meskipun sudah terdaftar tapi itu tidak dapat bantuan, itu bagaimana? Mungkin belum mendapat giliran mendapatkan bantuan. Biasanya itu kan digilir, di rolling. Jadi hari mungkin berapa bulan keluarga A, berapa bulan lagi digilir jadi ke keluarga B, seperti itu. Oke, baik. Harapan ibu ke depan terkait dengan kesenjangan pemerataan kesejahteraan di lingkungan ini itu apa sih? Kalau untuk pemerataan, saya berharap agar pemerintah daerah, mulai dari yang terkecil mungkin ya, dari pemerintahan ketua RT, ketua RW, mungkin dari kelurahan dan ke kecamatan, itu dapat minimalnya menginfokan lowongan pekerjaan, atau kalau bisa mungkin membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya yang ada di lingkungan itu sendiri, untuk membantu orang-orang yang memang berpenghasilan rendah, seperti itu. Jadi pesan atau saran bagi untuk generasi muda agar lebih aware atau lebih peduli gitu terhadap kesenjangan sosial ini itu apa sih menurut ibu? Kalau harapan untuk anak muda sih ya, lebih giat belajar, terutama belajar, terus lebih giat lagi bekerja, berinovasi, terus lebih giat lagi untuk mengikuti pelatihan keahlian. Jadi setelah kita mendapatkan keahlian, otomatis untuk siap bekerjanya itu lebih besar. Baik. Jadi lebih dipermudah lagi ya untuk di kalangan bawah atau yang kurang mampu gitu tentang kerjaan ataupun bantuan mungkin ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup segitu saja dari saya, Ibu. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya, dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktu luangnya untuk berbincang dengan saya. Terima kasih. Terima kasih.